Oke, jadi hari ini gue bakal ngebahas tentang daily driver gue, Suzuki Ignis tipe GX transmisi AGS tahun 2017. Gue bakal mulai dengan alasan kenapa gue milih mobil ini. Jadi memang awalnya waktu itu gue nyari mobil tambahan yang pastinya city car supaya enak, karena Bogor tuh macet jadi bisa nyempil-nyempil dan jalannya kecil. Dan pilihannya tadinya antara mobil ini atau Honda Brio. Cuma pada saat itu gue beli mobil ini, Honda Brio tuh harganya masih di atas ini, yang tipe RS. Jadi gue lebih milih mobil ini karena harganya sedikit di bawah, tapi fiturnya jauh banget lebih banyak. Kalau kita lihat dari depannya dulu, yang udah ketara banget keunggulannya daripada Brio itu lampunya. Di lampunya udah pakai proyektor LED dan ada LED DRL juga. Di tahun itu Brio masih belum pakai LED DRL ataupun lampu proyektor. Dan setelah itu mobil ini memang kalau dari depan tuh kelihatannya kayak gagah banget, makanya gue suka. Walaupun memang desainnya banyak orang yang bilang agak aneh, tapi kalau gue pribadi sih ngelihat apalagi mukanya ya itu gagah banget, dan ini salah satu alasan gue milih mobil ini. Lagi gue mau bahas tentang mesinnya. Salah satu perbandingan gue ya jelas Brio ya, karena memang waktu itu pilihan gue antara mobil ini dengan Brio. Dan kalau dibanding sama Brio, memang mesin ini kalau secara figur tenaga dia lebih kecil daripada Brio. Ini mesin ini tenaganya cuma 82 horsepower, tapi torsinya dia menang. Torsinya mesin ini 113 Nm ya. Mesinnya ini pakai Suzuki K12M, mesin yang sama kayak yang dipakai di Suzuki Splash. Tapi yang dipasangin di Ignis ini kompresinya udah dinaikin jadi 11:1. Lanjut lagi ke bagian samping mobil ini. Memang kalau di profil samping ya, itu mobil ini banyak orang yang bilang agak aneh. Cuma kalau gue sendiri ngeliat, terutama kalau kita lihat di bagian depan, ini kelihatan gagah banget dari sini. Ditambah ciri khas SUV-nya Suzuki itu ada semacam grill di samping gini ya. Cuma ini bukan grill sih, ini cuma tempelan plastik aja, tapi nice touch. Yang kedua, gue suka mobil ini tuh karena spionnya hitam dari sananya. Jadi dari bawaannya untuk Suzuki Ignis tipe GX yang warna merah dan warna biru, itu kita punya pilihan warna dual tone. Untuk warna merah terus di atap sama spion hitam. Kalau untuk warna biru ada atap sama spion warna hitam dan warna putih. Kebetulan di sini gue ngambil warna merah, dan merahnya ini banyak orang bilang nggak merah-merah banget karena kayak oranye, dan emang warna mobil ini tuh tergantung pencahayaan. Jadi kalau malam itu malah kelihatan kayak oranye, dan kalau lagi terang kayak gini baru kelihatan merahnya. Tapi ini warnanya unik dan gue suka banget. Nah, memang mobil ini kalau untuk selera gue secara standar itu terlalu tinggi. Makanya gue nyoba mempercantik tampilan mobil ini dengan pertama gue ganti velgnya. Ini jadi mobil ini ganti velgnya udah 3 kali ya, dan ini yang ketiga. Ini fitment yang menurut gue sekarang paling pas. Gue pakai velg Chris T37 ring 15, dan bannya gue pasangin 1855 55 biar ada kesan-kesan racing look gitu ya. Terus per depan belakang gue custom biar agak turun sedikit. Jadi sekarang fitment mobil ini bisa kelihatan lebih padat dan lebih proper aja gitu, terutama kalau dilihat dari samping. Dan sentuhan-sentuhan lain di mobil ini yang bikin gue suka banget itu kalau kita lihat di samping, di sini ada roof rail dan ini bawaan. Dan juga kalau kita lihat bentuknya, memang dia tidak seslick Brio ya, tapi kalau menurut gue ini punya keunggulan gede, yaitu bikin headroom kita tuh kerasa jauh lebih luas. Jadi duduknya bisa kerasa lebih lega walaupun mobilnya emang kecil tetap aja ya. Dan di sini hal yang gue tambahin lagi tuh, gue nambahin mud flap
belakang sama depan, karena dulu pas gue pakai velg 17 itu setiap hujan cipratannya itu bisa sampai jauh banget ke sini dan itu bikin kotor karena bawaannya gak ada mud flap ya. Jadi gue tambahin dan kayak dilihat sekarang ini bisa sedikit ngurangin cipratan-cipratan air yang bisa bikin mobilnya gampang banget kotor. Nah sekarang ke bagian terakhir dari eksteriornya. Gue mau bahas bagian belakangnya. Ini bagian yang paling kontroversial dari Ignis. Karena kalau lo lihat ini mobil, emang bentuk belakangnya itu aneh banget. Dan kesan-kesan sportinya tuh di sini menurut gue bener-bener kurang memang. Jadi dia pengen berusaha membuat gaya-gaya SUV, tapi karena mobilnya kecil dan emang dimensinya yang compact banget, ini mobil justru jadi kelihatan aneh memang. Tapi kalau gue pribadi ya memang dari awal juga gue sebenarnya nganggep bagian belakangnya itu aneh, tapi setelah beberapa saat lama-lama terbiasa dan menurut gue sekarang tetap bisa cakep kok belakangnya. Cuma memang itu ada hal yang ngebantu ya. Hal yang paling pertama gue dari belakang itu ini spoiler, karena dari bawaannya dia nggak ada spoiler. Ignis mulai tahun 2018 ke atas itu ngeluarin tipe GL Sport. Jadi itu basisnya tipe GL tapi ditambahin body kit sama spoiler. Cuma kalau tipe GL dan GX aja itu nggak ada spoiler. Makanya waktu itu ini hal wajib yang ditambahin kalau lu punya Ignis, karena kalau tanpa spoiler itu aneh banget bentuknya dan belakangnya jadi kayak culun banget. Dan yang kedua, antenanya juga gue ganti karena gue nggak suka antena yang kayak tiang gitu nonjol-nonjol, jadi gue beliin antena shark fin. Memang jadinya radionya kerasa-kerasa sekarang, jadi itu bikin mobil ini fungsionalnya berkurang, tapi yang penting cakep. Dan yang kedua itu ada lagi, gue ganti knalpot. Ya ini karena biar makin kelihatan aja gitu kan, gaya-gaya racing looknya. Jadi knalpot ini gue ubah, tapi gue pasang resonator juga biar suaranya gak terlalu keras. Yang penting ada gerungnya aja gitu kan kalau mesinnya lagi di start atau lagi jalan. Sekarang gue mau lanjut bahas driving experience dan interiornya ya. Jadi di Ignis ini untuk harganya gue bilang ini mobil bagus dan enak banget untuk harganya ya. Dimana di kelasnya ini mobil itu masih di kisaran harga untuk tahun ini sih 200 juta tipis ya, dan bahkan di bawah 200 juta. Dan yang gue suka dari mobil ini tuh posisi nyetirnya fleksibel, itu yang pertama ya. Jadi dia itu kursinya bisa diatur ketinggiannya, selain reclining dan maju mundur, ketinggiannya juga bisa diatur. Dan headrestnya dia bukan yang model nyatu kayak di mobil-mobil LCGC. Jadi kalau di mobil ini headrestnya udah terpisah dan bisa diatur tinggi headrestnya. Terus di luar itu gue suka hal-hal kecil yang ada di mobil ini ya. Kayak misalnya AC-nya ya, climate control udah pakai auto climate control juga dia kan. Terus speedometernya yang fiturnya itu banyak banget informasinya ya. Jadi di MID-nya itu semua informasi yang kita perlukan itu ada. Dan itu bener-bener enak banget dan ngebantu di sehari-hari kita nyetir menurut gue. Karena apapun informasi yang kita butuh, hampir semuanya mobil ini udah tersedia. Jadi kayak mulai dari instant fuel economy, terus average fuel economy, driving time, terus range. Jadi itu udah ada semua di sini ya. Terus hal lain lagi kayak ada leveling lampu ya, dan itu menurut gue di kelas ini masih cukup jarang ya yang udah nyediain fitur leveling lampu, dan lampunya sendiri pun udah pakai LED projector ya, jadi bagus banget. Dan spionnya juga udah electric folding mirror, dan untuk spion yang di tengah sini udah day night view walaupun masih manual, cuma sangat wajar sekali ya untuk harganya ya. Dan yang bagus lagi itu gue ngerasa di setirnya itu
tombolnya banyak ya, jadi kayak nggak kerasa kayak mobil murah gitu. Sini ada tombol audio dan tombol Bluetooth teleponi yang terpisah dari kontrol audionya. Jadi gue bisa bilang mobil ini sangat komplit sekali ya untuk price range-nya. Dan selama ini gue bawa mobil ini, memang gearboxnya itu bukan gearbox yang terbaik yang ada saat ini ya untuk di kelas otomatis, tapi itu hal yang bisa dibiasakan gitu, bukan hal yang bener-bener bakal ngeganggu lu selamanya. Karena AGS ini dia itu pasti makin terbiasa lu nyetirnya, ya lu bakal bisa ngontrol mobil ini supaya bisa semakin halus gitu. Jadi menurut gue ini bukan sesuatu kekurangan yang signifikan ya, karena itu juga bisa di counter dengan beberapa hal gitu yang bisa kita lakukan sebagai pengemudinya. Cuma memang kalau berbicara minus ya, mungkin gue bisa bilang mobil ini satu-satunya minus yang gue rasa itu memang suspensinya ya. Gue udah nyobain beberapa mobil di kelasnya ini dan memang gue akuin ini salah satu yang paling keras, bahkan mungkin yang paling keras di kelasnya, karena emang keras banget sih suspensi bawahnya. Tapi sekarang dengan kondisi saat ini ya, mobil udah gue CPR-in makin keras lagi. Dan kalau gue pribadi sih udah terbiasa sama kerasnya ya, dan gue salah satu tipe orang yang mementingkan gaya juga, jadi kayaknya keras bukan masalah buat gue. Jadi mungkin satu-satunya pertimbangan yang bisa gue kasih kalau kalian mau nyoba ambil mobil ini ya, itu kalian harus siap sama suspensinya yang emang agak keras. Sama hal lain lagi itu adalah mobil ini tuh nggak ada autolocknya ya. Jadi Suzuki itu yang sekarang ini terutama ya, itu memang nggak ada fitur autolocknya kayak di mobil-mobil Toyota misalnya gitu ya. Kalau yang baru-baru kan udah ada autolocknya semua. Kalau di sini nggak ada. Tapi hal itu bisa diakalin dengan lu pakai modul OBD yang udah diprogram untuk bisa autolock kuncinya. Harganya sekitar 400 ribuan dan itu worth it banget dan gampang masangnya. Jadi kalau itu nggak perlu khawatirin karena penyelesaiannya gampang banget. Dan satu lagi ya yang kurang itu, kalau mau nyari mobil ini di pasar second yang generasi awal, pokoknya sebelum 2018 itu, mobil ini harus ingat mau tipe GX ataupun GL, audionya masih single din. Dan single dinnya itu yang modelnya tuh polosan banget gitu ya. Nanti bisa lihat gambarnya. Itu head unitnya itu kayak polos banget, terus ya retro sih, kesannya klasik. Menurut gue sih bentuknya bagus, tapi memang kalau di zaman sekarang kerasa jadul gitu ya. Nah, dan setelah tahun 2018 ke atas baru mulai ada improvement di mana head unitnya itu jadi head unit double din touchscreen. Kalau dulu yang 2017 di bawah 2018 itu yang pertama kali Ignis keluar itu head unit yang touchscreen-nya itu masih opsional, dan untuk tipe GL hanya tersedia transmisi manual, nggak ada otomatiknya yang AGS ini. Cuma kalau yang udah improvement itu semua tipe ada AGS-nya, dan yang GX sudah pakai head unit touchscreen. Jadi udah improvement yang bagus. Itu kalau kalian mau nyari mobil ini di pasaran second ya, karena memang mobil ini cukup menarik ya, karena secondnya itu memang harganya agak jatuh. Ini sekarang kalian tuh bisa dapat tipe GX tahun 2017 atau bahkan 18 di kisaran 150 jutaan. Jadi worth it banget sih menurut gue mobil ini untuk di harga segitu. Jadi impresi gue tentang daily driver gue ini sih segitu aja ya. Ini mobil yang jelas gue bener-bener gak nyesel sama sekali punya mobil ini, dan sudah 3 tahun hidup sama mobil ini, karena memang ini mobil enak sebenarnya. Kalau kalian bisa mencari hal yang bisa dinikmati dari mobil ini, karena
semua kan pasti ada plus minusnya. Segitu aja dari gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.